Pemilu bergulir di Mahkamah Konstitusi, sidang semakin panas ketika muncul kecurigaan bahwa Hakim Konstitusi berniat mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Bagaimana sesungguhnya dinamika sidang gugatan uji materi sistem pemilu di MK? Rekan Zilvia Iskandar akan mengulasnya untuk Anda. Zilvia, silahkan. Baik, terima kasih rekan Fitri Megantara. Pemirsa, uji materi sistem pemilu adalah hal yang sangat krusial dan mendesak untuk terus dikawal. Jika Anda belum paham apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam uji materi sistem pemilu, sederhananya begini, ada kemungkinan rakyat tidak bisa lagi memilih anggota legislatif secara langsung atau disebut sistem pemilu terbuka karena ada pihak yang menghendaki anggota legislatif baik itu DPR, DPRD dipilih oleh partai, bukan rakyat, atau disebut sistem pemilu tertutup. Bagaimana sebetulnya kronologinya? Jadi begini, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan nomor perkara sekian itu mulai disidangkan pada 23 November tahun lalu. Ada 2 kader parpol dan 4 perseorangan yang menjadi pemohon dengan Sururudin ini sebagai kuasa hukum pemohon. Parpol, kalau kita lihat bagaimana sikap partai politik selaku pihak yang sangat terdampak. Nah, partai politik selaku pihak yang sangat terdampak dengan uji materi ini pastinya langsung ngegas menyatakan sikapnya. Dari 9 fraksi di DPR RI, 8 diantaranya tetap mendukung diberlakukannya sistem pemilu terbuka dan hanya 1 fraksi saja, PDI Perjuangan, yang sepakat dengan sistem pemilu tertutup. Kemudian kita lihat lagi, sidang uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang dimulai sejak 23 November 2022 berjalan paralel dengan tahapan pemilu yang sudah berlangsung dari 14 Juni tahun lalu. Di awal sidang, kuasa hukum pemohon mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak itu melemahkan pelembagaan sistem kepartaian. Sidang uji materi sistem pemilu ini akan bergulir panjang seiring dengan banyak pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Seperti dari partai, kita lihat ada banyak partai, kemudian juga perseorangan. Nah, sejak tanggal 5 April hingga sidang ke-14 atau 9 Mei kemarin, agenda sidang masih mendengarkan keterangan ahli. Sejak sidang uji materi sistem pemilu bergulir, kami mencatat sedikitnya ada 3 pernyataan Hakim Konstitusi yang diduga mengarah pada sistem pemilu tertutup. Hakim Konstitusi Arif Hidayat pernah bertanya ke ahli, mungkinkah pemilu memakai sistem hybrid alias mencampurkan sistem terbuka dengan sistem tertutup? Pertanyaan yang sama juga pernah diajukan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra kemarin kepada ahli. Bagaimana penerapan sistem campuran dalam politik Indonesia? Saldi juga bertanya ke ahli jika sistem pemilu diubah, tepatnya untuk pemilu 2024 atau 2029. Pernyataan yang cenderung memihak pada sistem pemilu tertutup kembali dilontarkan oleh Arif Hidayat dalam sidang kemarin. Ia menyatakan dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu pernah dilakukan dalam masa injury time. Apakah ini berarti Hakim Konstitusi akan mengubah sistem pemilu di tengah berlangsungnya tahapan pemilu? Kita lihat pemirsa, saat ini bagaimana komposisi 9 Hakim Konstitusi yang akan memutus apakah rakyat akan memilih sendiri anggota legislatif atau tidak. Ada terdiri dari hakim yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, oleh Presiden, kemudian oleh DPR. Mereka yang diusulkan oleh MA adalah Hakim Konstitusi Anwar Usman, Suhartoyo, dan juga Manahan MP Sitompul. Selanjutnya 3 hakim yang diusulkan oleh Presiden ada Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan juga Daniel Yusmik Pancastaki. 3 sisanya diusulkan oleh DPR ada Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Wahidudin Adams, dan juga Guntur Hamzah. Apakah lembaga pengusul mereka ini bisa mempengaruhi keputusan Hakim Konstitusi? Harusnya tidak ya. Hakim Konstitusi harusnya independen dan berpegang erat pada konstitusi. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada kegentingan hingga sistem pemilu itu mesti diganti. Polemik uji materi sistem pemilu di tengah berjalannya tahapan pemilu turut membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. SB bertanya, sebetulnya apakah ada kegentingan hingga sistem pemilu itu mesti diganti? SB menilai tidak ada kegentingan yang mengharuskan sistem pemilu saat ini diubah. Ia juga mewanti-wanti agar MK jangan sampai keliru. Kenapa? Bila MK membuat keputusan keliru, sudah ada loh ancaman demo besar-besaran yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kita simak pernyataannya. Pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, ya kan? Apalagi partai politik 8 mengusulkan terbuka. Kalau sampai MK beda, setiap hari nanti demo 5.000 orang tiap hari aja yang demo MK tentunya. Dan itu yang lebih demo. Wakil
Lah kan harus tahu siapa wakilnya. Gitu? Milih siapa? Milih presiden ada namanya tuh. Milih gubernur ada orangnya gitu. Jadi milih partai siapa? DPR-nya siapa? Kan susah kalau nggak ada orangnya gimana? Gitu. Yang partai bisa sewenang-wenang. Jadi terbuka the best. Kan 8 partai menolak. 8. Pokoknya kalau itu sampai salah saya akan demo tiap hari. Pemirsa, kita masih berharap kepada MK selaku penjaga konstitusi untuk tidak masuk angin dan tidak mencederai demokrasi. Kembali ke Fitri. Terima kasih Zilvia Iskandar atas ulasan yang Anda sampaikan.